What's up guys? Welcome back with me di mana lagi kalau bukan di ibadah online khusus pelajar Radiance. Anyway, belum terlambat lah ya kalau gue ngucapin selamat Hari Pendidikan Nasional bagi kita semua. Semoga ini bisa jadi momentum kebangkitan untuk pendidikan di Indonesia. Belajar untuk kehidupan yang lebih baik sehingga masa depan menjadi lebih cerah. Nah guys, buat kalian yang tinggal di kota Bandung, gue mau ngajakin kalian semua buat join ibadah onsite kita nih. Setiap hari Minggu di Pasir Koja 58, Bandung Utara atau di Kopo. Untuk info detailnya langsung aja kepoin IG kita di @grabsing. Di sana kalian juga bisa dapat informasi seputar sel group kita. So jangan lupa di follow ya. Sebelum masuk ke dalam ibadah, kita mau sama-sama memberikan persembahan dulu nih. Kalian bisa scan QR code berikut ini atau kalian juga bisa transfer via nomor rekening yang ada di layar kalian. Selamat memberi. Siapin roti dan anggur perjamuan kalian ya, karena ibadah hari ini disertai dengan perjamuan kudus. So, let's prepare our heart and enjoy the service. Lukiskan indahnya Kau Tuhan, bagimu segala pujian dan kemuliaan. Ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya. Lebih dalam ku menyembah, di dalam roh dan kebenaran selamanya. Kami katakan sungguh besar di sepanjang hidupku, darahmu telah layakkan kehidupanku. Tiada kata yang bisa, tiada kata yang bisa lukiskan indahnya Kau Tuhan, bagimu segala pujian dan kemuliaan. Oh, oh, oh. Ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya. Lebih
segalanya lebih dalam. Ku menyembah di dalam roh dan kebenaran selamanya. Kita akan masuk dalam perjamuan kudus untuk memperingati pengorbanan Tuhan Yesus di kayu salib untuk menebus dosa kita. Mari kita mempersiapkan roti dan anggur perjamuan. Adapun perjamuan kudus ini diperuntukkan bagi orang-orang yang telah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat secara pribadi. Sebelum kita memakan dan meminum perjamuan kudus ini, mari kita siapkan hati kita dengan memohon ampun atas dosa-dosa kita dan mari kita mengampuni orang-orang yang telah menyakiti hati kita. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti dan mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, "Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku." Mari kita makan roti ini dengan penuh ucapan syukur di dalam nama Tuhan Yesus. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, "Cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang." Mari kita minum anggur ini dengan penuh ucapan syukur, karena kasih Allah yang sangat besar yang dinyatakan bagi kita. Tuhan Yesus, kami bersyukur atas pengorbananmu di kayu salib, karena Engkau memberikan kami kehidupan, karena Engkau memberikan kami masa depan. Mulai hari ini Tuhan, kami kembali lagi, kami mau melihat tujuan hidup yang Tuhan berikan buat kami dan berjalan di dalamnya dengan setia. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur. Mari sama-sama kita menyembah Tuhan. Tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam. Ku menyembah di dalam roh. Ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segala-galanya. Ku menyembah dalam roh dan kebenaran selamanya. Di dalam roh dan kebenaran selamanya. Selamanya, selamanya. Halo semuanya, welcome back di ibadah online khusus pelajar Radiance. Nah, gimana nih guys? First week balik ke sekolah lagi. Semoga kamu enjoy masuk sekolah lagi karena ujian itu udah semakin deket nih. Jadi semangat ya guys belajar ya. Dan kita juga semakin deket nih sama Worship Night tanggal 12 Mei. Jadi kalau kalian belum daftar, kalian bisa daftar melalui link yang ada di Instagram @grabsing. Don't miss it dan ajak teman-teman sekolahnya kamu buat Worship Night ini. Dan tadi juga kita sudah mengambil bagian dalam perjamuan kudus. Kita mengucap syukur karena pengorbanan Kristus di kayu salib. Akhirnya hidup kita sudah ditebus dan kita bisa terus berjalan dengan pengharapan. Sebelum kita lanjut kepada firman Tuhan hari ini, mari kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur Tuhan kalau hari ini Tuhan sudah mengumpulkan kami kembali Tuhan di tengah-tengah ibadah ini. Kalau sebentar kami akan belajar sebagian daripada firman-Mu, Tuhan yang pimpin, Tuhan yang buka hati kami, fokuskan setiap pemikiran kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.
Teman-teman, selama 2 minggu pertama di bulan Mei ini kita akan bahas servanthood. So make sure kamu gak ketinggalan dengan sermon series ini. Karena minggu depan Kak Sheryl akan lanjutin bahas tentang melayani dari sisi yang berbeda. Tapi hari ini kita mau bahas dulu dari 1 Petrus 4 ayat 10 sampai 11. Kita baca dulu dan seperti biasa terjemahan Alkitab yang saya pakai hari ini adalah terjemahan edisi baru yang kedua. 1 Petrus 4 ayat 10 sampai 11 dibilang, layanilah seorang akan yang lain sesuai dengan karunia yang telah diperoleh tiap-tiap orang sebagai pengelola yang baik dari berbagai anugerah Allah. Ayat 11, jika ada orang yang berbicara, baiklah ia berbicara sebagai orang yang menyampaikan firman Allah. Jika ada orang yang melayani, baiklah ia melakukannya dengan kekuatan yang dianugerahkan Allah, supaya Allah dimuliakan dalam segala sesuatu melalui Yesus Kristus. Dialah yang punya kemuliaan dan kuasa sampai selama-lamanya. Amin. Saya juga mau bacain dulu nih dari versi bahasa Inggris ya, dari versi NIV. Dibilang gini, each of you should use whatever gift you have received to serve others as faithful stewards of God's grace in its various forms. Dan di ayat 11 dibilang, if anyone speaks, they should do so as one speaks the very words of God. If anyone serves, they should do so with the strength God provides, so that in all things God may be praised through Jesus Christ. To him be the glory and the power forever and ever. Amen. Teman-teman, ayat ini adalah surat yang ditulis sama Petrus untuk orang-orang percaya pada zaman itu. Dan kalau kita lihat judul perikop dari ayat ini adalah hidup orang Kristen atau living for God. Jadi Petrus lagi ajarin setiap jemaat yang ada di bawah penggembalaannya untuk lakuin hal-hal yang ada di perikop itu. Karena memang seharusnya orang percaya, orang Kristen hidup seperti ini. Nah, sekalipun Petrus tulis ini udah ribuan tahun yang lalu, tapi kata-kata Petrus ini masih sangat relevan sama kehidupan kita sebagai orang percaya hari ini. That's why kita mau belajar dari ayat ini, kenapa sih kita melayani? Yang pertama, we serve because God has given a gift for us to serve. Teman-teman, kalau kita baca ulang lagi ayatnya tadi, dibilang each of you should use whatever gift you have received to serve others. Tuhan menciptakan kita semuanya dengan berbagai talenta dan karunia. Dan harusnya kita pakai talenta dan karunia itu untuk melayani Tuhan dan melayani sesama. Kalau dibilang you have received, artinya dalam bahasa Indonesia telah diperoleh. Yang berarti kita tuh udah punya nih, gift ini tuh kita udah punya. Tapi apakah kita mau pakai itu untuk melayani Tuhan? Nah, itu pertanyaannya. Semua pilihan itu ada balik lagi ke tangannya kalian. Tuhan udah kasih, kamu udah terima, tapi kamu mau pakai atau enggak, itu keputusannya kamu. Keputusan itu ada selalu di tangannya kamu. Sama kayak kado, waktu misalnya Natal atau kamu ulang tahun, ada temen nih yang kasih kamu kado. Pasti kamu seneng, karena kado itu special buat kamu. Sesuai apa yang kamu suka, sesuai apa yang kamu lagi butuhin dan teman-teman kamu beliin buat kamu. Dan waktu kamu udah terima, kamu seneng, kamu pulang ke rumah, apa yang bakal kamu lakuin? Pasti kamu bakal buka kado itu. Rasanya nggak pernah ada ya orang yang bilang, ya udahlah karena saya udah seneng banget nih dapat kado dari teman-teman, saya mau pajang aja kadonya di kamar saya. Nggak perlu dibuka sama sekali, cuman mau dipajang aja karena saya senang. Pasti nggak ada yang kayak gitu. Tapi justru orang-orang pengen tahu apa sih yang ada di dalam kado itu. Dan waktu kita udah tahu, udah dibuka, kita lihat, wah dapat ini ternyata. Pasti kita pakai hadiah itu. Kalau ternyata isinya misalkan baju. Kalau kamu dapat baju, ya kamu akan pakai bajunya. Kalau misalnya kamu dapat voucher, kamu bakal pakai juga vouchernya. Kamu nggak akan biarin kado itu lewat gitu aja dengan sia-sia, apalagi nggak kamu buka sama sekali. Sama juga dengan talenta dan karunia yang udah Tuhan kasih. Dibilang kan it's a gift dari Tuhan. Kalau hari ini Tuhan udah kasih hadiah itu, gift itu, dan kamu juga udah terima, tapi kalau kamu nggak pakai, gift itu akan jadi sia-sia. Sama kayak kado yang udah kamu terima dari teman-teman kamu, tapi nggak pernah kamu buka, ya sampai kapanpun kamu nggak tahu kado itu isinya apa, dan kamu nggak bakal pernah pakai apa yang jadi ada dalam isi kado tersebut. So learn to serve God with what God has given you. Belajar untuk melayani Tuhan dengan apa yang udah Tuhan kasih untuk hidupnya kamu, gift yang udah Tuhan kasih dalam hidupnya kamu. Kalau mungkin kamu hari ini suka main musik, itu talent dari Tuhan. Kamu bisa pakai itu untuk melayani Tuhan. Atau kalau kamu lagi naik mobil nih, terus kamu denger lagu di radio itu, kayaknya ini bassnya kurang deh. Kayaknya ini audionya kurang enak deh, harus di-adjust lagi. Let me tell you teman-teman, kepekaan kamu itu spesial.
Nggak semua orang akan notice hal-hal seperti itu. Dan kamu bisa pakai gift yang kamu punya itu untuk melayani Tuhan. Atau lagi, contoh yang lain lagi. Misal kamu kalau lihat data, lihat angka, kamu nggak bakal enek gitu lihat itu. Kayak aduh angka ini di mana-mana, angka ini semuanya data. Tapi justru kamu sebenarnya enjoy melihat data itu, mengolah data itu. You can use it to serve God. Kamu juga bisa pakai talenta kamu di bidang data itu untuk melayani Tuhan. Jadi banyak banget area yang bisa kamu lakukan untuk melayani Tuhan. Tapi kadang kan kita mikir, tapi kayaknya saya nggak bisa. Tapi kayaknya saya nggak sanggup deh lakuin ini. Coba kita baca lagi ya ayatnya ya sebelum kita lebih lanjut lagi. Dibilang, jika ada orang yang melayani, baiklah ia melakukannya dengan kekuatan yang dianugerahkan Allah. Jadi yang kedua, we serve because God provides the strength. Hari ini kita bisa melayani Tuhan yang memberikan kekuatan untuk kita melayani. Jadi kita bisa melayani karena Tuhan sendiri loh yang udah kasih kita tenaga, yang Tuhan udah memberikan kekuatan untuk kita bisa melayani. Jangan sampai kita limit diri kita padahal sebetulnya kita udah diberi kekuatan itu sama Tuhan. Saya jadi ingat ada salah satu hewan binatang yang populasinya banyak di Afrika, yaitu adalah impala. Impala ini binatang yang punya kemampuan buat loncat setinggi 3 meter. Kalian bayangin ya, 3 meter. Dan dia bisa loncat sejauh 9 meter. Jadi jauh banget jangkauannya dia itu. Tapi yang ngebuat bingung, waktu impala ini ada di kebun binatang, pagar yang membatasi impala dengan orang itu jaraknya hanya 1 meter. Tingginya itu hanya 1 meter. Mungkin sampai di sini kita mikir gitu ya, wah berarti sebetulnya impala ini bisa kabur dong dari kebun binatang, dia tinggal loncat dan dia bisa melarikan diri. Dan betul, memang harusnya impala itu bisa loncat keluar dari pagar. Karena dia punya kemampuan loncat 3 meter dan pagar itu cuma 1 meter. Tapi kita nggak pernah dengar ada berita dibilang impala ada yang kabur dari kebun binatang. Atau dibilang impala meloncati pagar yang ada kemudian dia kabur ke jalanan. Kita nggak pernah dengar itu. Kenapa kayak gitu? Karena impala itu membatasi dirinya dengan pagar yang ada. Jadi waktu dia udah lihat ada pagar itu, dia nggak bisa lihat tanah yang ada di depannya dia. Akhirnya dia nggak berani untuk meloncat. Akhirnya dia nggak berani untuk pakai kekuatannya itu untuk melewati rintangan yang ada di depan dia itu. Dan hal ini sama kayak kehidupan kita sebagai orang percaya. Kita dianugerahkan Allah kekuatan untuk kita bisa melayani. Dan kekuatan itu datangnya dari Tuhan. Dan sudah ada dalam diri kamu. Tapi kalau kamu ngerasa, aduh kayaknya saya nggak sanggup. Kayaknya saya sibuk deh. Kayaknya aduh saya nggak mampu deh. Akhirnya kekuatan itu hanya akan ada di dalam diri kamu. Tapi nggak pernah kamu pakai. So hari ini kalau kamu tahu kita bisa melayani karena ada kekuatan yang Tuhan beri. Jangan sampai kita kayak impala tadi. Yang punya kekuatan tapi kita nggak berani untuk loncat. Sama kayak kita sebenarnya udah dikasih gift-nya. Kita udah dikasih kekuatannya sama Tuhan. Tapi kita tetap nggak berani untuk memulai melayani Tuhan. Hari ini kita bisa coba take the first step to serve God. Not by our own strength. Tapi dengan kekuatan yang dari Tuhan. Kalau kita udah belajar 2 hal tadi kenapa kita melayani. Yang ketiga adalah we serve because it is glorifying God. Yang ketiga ini, kita melayani Tuhan. Karena kita tahu melayani Tuhan itu memuliakan Tuhan. Di ayat 11 tadi dibilang, jika ada orang yang melayani, baiklah ia melakukannya dengan kekuatan yang dianugerahkan Allah. Supaya Allah dimuliakan dalam segala sesuatu melalui Yesus Kristus. Supaya Allah dimuliakan dalam segala sesuatu melalui Yesus Kristus. Sebagai orang percaya teman-teman, kita mau hidup terus untuk memuliakan Tuhan. Kita mau hidup kita setiap harinya terus disempurnakan seperti Kristus. Dan waktu kita melayani, kita lagi memuliakan Tuhan. Lewat setiap talentanya kamu, lewat setiap hal yang kamu bisa lakukan buat melayani Tuhan, Tuhan lagi dimuliakan. Banyak banget hal yang udah Tuhan lakuin dalam hidupnya kita, sadar gak sadar. Dan bentuk ucapan syukurnya kita adalah dengan memuliakan Tuhan. Yaitu lewat melayani. Waktu kita memberi yang terbaik dalam melayani, Tuhan tuh lagi dimuliakan sama hidupnya kita. Tapi kalau hari ini kamu masih bingung, sebenarnya apa sih gift-nya saya? Saya udah tahu nih tadi ada 3 hal tadi. Kenapa saya harus melayani? Tapi saya masih bingung apa sih gift yang Tuhan kasih? Apa sih talenta yang saya punya? Cara yang bisa kamu lakukan untuk cari tahu itu adalah dengan tanya kepada orang lain. Pernah denger ya suka ada pepatah yang bilang gini, lebih gampang tuh nilai orang lain daripada diri sendiri. Nah betul banget, kita bisa coba tanya sama temennya kita. Misalkan kamu tanya sama teman pelayanannya kamu, atau kamu tanya sama teman sekolahnya kamu, apa sih talenta saya yang kamu lihat? Apa sih kekuatan yang saya punya yang kamu lihat, strength-nya saya itu di mana sih?
Dan waktu temen kamu share nih sama kamu mulai dapat ideasnya. Oh iya, ternyata apa yang saya lakuin itu spesial ya. Karena mungkin selama ini kita pikir apa yang kita lakuin itu biasa-biasa aja. Kebanyakan orang juga bisa lakuin. Padahal sebetulnya itu adalah hal spesial yang Tuhan kasih buat hidupnya kamu. Misal, kalau kamu di awal nggak notice, kalau ternyata kamu tuh bisa ngobrol sama orang baru dengan ramah gitu. Tapi teman kamu bilang, ih kamu tuh friendly loh orangnya, bisa ngobrol sama orang baru dengan cepet gitu, kayak langsung berbaur. Tapi awalnya kita ngerasa kayak, kayaknya itu biasa-biasa aja, semua orang juga bisa. Tapi let me tell you, itu nggak biasa-biasa aja teman-teman. Tapi emang karena ada gift yang Tuhan kasih dalam hidupnya kamu, untuk kamu bisa melakukan itu. So you can use it to serve God. Nah, dengan sebaliknya juga kalau kamu udah tahu nih dari teman kamu apa aja hal yang luar biasa, apa yang stand out dari kehidupannya kamu juga bisa kasih tahu temannya kamu apa sih yang stand out dari kehidupan dia. Dengan kayak gitu, kalian lagi discovering your gift together. Kamu lagi cari tahu apa sih gift yang Tuhan kasih buat hidup saya bersama-sama. Dan dengan itu juga kamu bakal sadar, oh ya ternyata saya punya karunia dan talenta di bidang ini. Kayaknya saya punya karunia dan talenta di area ini. Dan sama teman kamu juga akan sadar terhadap hal tersebut. Nah setelah itu kamu bisa saling encourage satu sama lain buat pakai talenta dan karunia yang Tuhan kasih. Jadi kamu bisa bilang, ayo yuk kita ikutan pelayanan bareng, kita melayani bareng. Kalau kamu emang bisa main musik, yuk kamu serve di bidang musik. Saya sih nggak bisa nyanyi ya, jadi saya bakal serve di bidang yang lain. Misalkan di bidang yang menata ibadah dan lain-lain. Ada berbagai banyak area yang bisa kamu lakukan untuk melayani Tuhan. Karena waktu kamu lagi pakai talenta dan karunia itu, kamu lagi mengembangkan gift yang Tuhan kasih dalam hidup kamu. Jangan sampai kamu sia-siain semua gift yang udah Tuhan kasih secara spesial dalam hidupnya kamu. Tapi yuk sama-sama kita belajar untuk memberikan gift yang udah Tuhan kasih untuk kemuliaannya Tuhan lagi lewat setiap pelayanannya kita. Teman-teman, saya akan tutup dengan sebuah cerita yang mungkin kita semua udah pernah dengar dan kita mungkin udah hafal juga, tapi ayo jadiin cerita ini sebagai personal reflectionnya kita. Di Alkitab itu ada cerita tentang Tuan yang menitipkan talenta ke 3 hambanya. Hamba yang pertama dikasih 5 talenta, hamba yang kedua dikasih 2 talenta, dan hamba yang terakhir dikasih 1 talenta. Dan waktu tuannya balik ke rumahnya itu, si hamba yang pertama yang dikasih 5 talenta itu dia bilang, dia sudah mengembangkan talentanya 2 kali lipat jadi 10. Dan tuannya bilang, baik sekali perbuatan kamu, hai hamba yang baik dan setia. Ini penting banget nih, kalimatnya bilang gini, kamu sudah setia dengan hal yang kecil, maka kamu akan dipercaya untuk hal yang lebih besar. Terus hamba yang dikasih 2 talenta dia juga bilang, kalau dia udah kembangin talentanya jadi 4 talenta. Dan Tuan tersebut bilang hal yang sama lagi ke hamba, kayak yang ke hamba pertama gitu. Dia bilang, wah kamu hamba yang setia. Dan kamu bakal dipercayakan dengan hal yang lebih besar lagi. Dan barulah datang si hamba yang hanya dikasih 1 talenta. Waktu tuannya tanya, ternyata hamba ini malah salty banget gitu. Kalau bahasa zaman sekarang ya, salty banget. Dia malah bilang, kalau dia tuh pergi menyembunyikan talentanya di dalam tanah. Dia kubur dan gak jadi apa-apa, gak berkembang. Tapi kenapa kalau kita penasaran kenapa dia lakuin itu? Dan kalau kita lihat di ayatnya dibilang, karena itu aku takut dan pergi menyembunyikan talenta Tuhan itu di dalam tanah. Karena apa? Karena takut. Dia takut untuk ngembangin talenta yang dia punya dan akhirnya talenta itu nggak jadi apa-apa, nggak berkembang. Teman-teman, hari ini waktu Tuhan udah kasih gift itu, talenta dan karunia itu ada dalam hidupnya kita. Ingat, hal itu tuh spesial buat kamu. Dan gift itu udah dikasih freely sama Tuhan untuk setiap kita. And our part is to multiply. Yang perlu kita lakuin adalah kembangin gift itu lewat melayani. Waktu kita melayani, kita juga akan lihat diri kita terus bertumbuh di dalam Tuhan. Ingat teman-teman, we serve because God has given a gift for us to serve. We serve because God provides the strength. Dan yang terakhir, we serve because it is glorifying God. Dan melayani ini teman-teman, kita lakuin seumur hidupnya kita. Sampai akhir hidupnya kita nanti, kita terus melayani Tuhan. Ada sebuah quotes bagus dari Rick Warren sebagai penutup dari khotbah hari ini. Dibilang gini, faithful servants never retire. You can retire from your career, but you will never retire from serving God. Seorang hamba yang setia, dia tidak pernah berhenti untuk melayani. Dia nggak pernah pensiun. Mungkin karir bisa pensiun, sekolah bisa selesai, tapi melayani itu sampai akhir hidupnya kita. Dan ini personal reflection untuk kita semua. Apakah kamu sudah menggunakan gift, talenta dan karunia yang Tuhan berikan untuk hidup kamu untuk melayani Tuhan? Atau kamu masih takut dengan berbagai pemikirannya kamu? And I challenge you hari ini, yuk sama-sama
kasih gift-nya kamu itu untuk melayani Tuhan. Mari kita berdoa. Bapak, kami mengucap syukur Tuhan karena kebenaran firman Tuhan hari ini telah mengingatkan kami lagi kalau Tuhan udah menaruhkan gift dalam setiap kehidupannya kami, dan bagiannya kami adalah untuk mengembangkannya Tuhan lewat pelayanan yang ada. Kami mau Tuhan hari ini jadi anak-anak muda yang melayani Engkau dari masa mudanya kami sampai tua nanti Tuhan. Kami mau terus faithful, being a faithful servant yang melayani Engkau sepanjang hidupnya kami. Jemaat Allah, angkatlah tanganmu. Diberkatilah engkau kemanapun engkau pergi, biar apapun yang engkau kerjakan dibuat berhasil. Dan hari ini biar ketakutan itu patah di dalam nama Yesus. Biar ada keberanian, ada godly confidence yang Tuhan tanamkan dalam kehidupannya kamu. Untuk kamu mulai step out of your comfort zone, dan kamu mulai untuk melayani Tuhan. Aku berdoa Tuhan untuk ibadah hari ini. Kami mengucap syukur karena kebaikan engkau, karena anugerah engkau. Hari ini kami bisa hidup melayani engkau. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan ucap syukur. Amin. Teman-teman, apabila ada yang membutuhkan dukungan doa ataupun konseling, silakan scan QR code yang ada di bawah ini dan nanti tim konselor kami akan menghubungi Anda. So, happy weekend and God bless you.